Akan menjadi cerita bahwa dulu hitam kulit keriting rambut sekarang Papua, kawan-kawan. Untuk siapa? Untuk rakyat Papua lakukan. Untuk rakyat Papua lakukan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Papua. Ini adalah program yang diprogramkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang artinya itu transmigrasi merupakan bukan berarti di tanah Papua bukan tidak ada orang yang kotor. Ini pemilik tanah saja masih di hutan, sedangkan orang Jakarta mengisi di tanah Papua untuk apa kawan-kawan? Apakah terima? Tidak kawan-kawan, kita harus tolak itu kawan-kawan. Itu kecuali di tanah Papua di sana tidak ada manusia pada kawan-kawan. Itu ada pemiliknya, pemilik tanahnya ada orang Papua di sana kawan-kawan. Mereka adalah menghancurkan tatanan kehidupan orang Papua di sana. Itu merupakan program oleh Presiden RI Bapak Prabowo Subianto kawan-kawan. Maka dengan itu salah satunya apa yang kita harus lakukan kawan-kawan? Kalau mereka dilakukan dengan PSN, program dan strategi nasional, itu juga sama kawan-kawan. Itu juga menghancurkan kita punya tanah kawan-kawan. Kalau mereka khusus sama habis kita hidup sebagai kawan-kawan. Kita hidup mana? Tidak kan? Itu nanti akan menjadi bahan cerita bagi kita. Maka dengan itu hanya satu-satunya kita akan lawan kawan-kawan. Republik Indonesia, NKRI dia mematikan kita punya tatanan kehidupan kawan-kawan. Mereka jadi orang yang mudah juga membaca bahasa rakyat Papua adalah untuk hak hidup adalah yang sama kawan-kawan. Satu benar? Oke, kalau begitu mari kita berantem sama-sama ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya adalah untuk mengatasi setiap persoalan yang terjadi hak-hak kemanusiaan bagi daerah Sulawesi Utara tetapi juga bagi Papua. Maka itu mari kita masuk untuk kita punya hak dan diambil alih oleh pemerintah Jakarta Indonesia kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Papua. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup tani. Hidup mahasiswa Papua. Ya, PSN itu proyek mahasiswa bukan hanya di Papua. Di Pinang juga terjadi, tapi orang Pinang di Kota Melihat. Karena apa? Salah satu program PSN itu mengancam rakyat Kalasiswa hari ini. Itu bagian dari proyek strategis nasional PSN. Jadi jangan rakyat binasa dengan buta untuk melihat hal ini. Jadi PSN bukan ancaman bagi rakyat Papua saja, tapi seluruh rakyat Indonesia yang merasa ditindas oleh negara, oligarki, dan juga penduduk. Jadi sebelum kami masuk sampai ke aspirasi terkait dengan transmigrasi, mohon untuk DPR tidak ada
Anda akan setuju. Begitu ya kawan-kawan. Hidup rakyat Minahasa. Ya, kita mau hidup rakyat Minahasa juga. Bahwa Minahasa adalah proklamasi kemerdekaan. Kami adalah ada masalah, sehingga masalah itu sesuai dengan wilayah-wilayah adat orang Papua dari beberapa suku itu akan berorasi dan sampaikan pendapat sesuai dengan kondisi real yang terjadi di Papua. Maka itu yang pertama-tama kami berikan kesempatan kepada wilayah Apago kepada jadi kita silakan dan berorasi. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Papua. 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 Ya, Papua merdeka. Kenapa kita merdeka? Bapak-bapak kita tahu. Ya, kedatangan kami mahasiswa Papua di sini. Bapak-bapak sudah tahu bahwa hari ini ada transmigrasi yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Transmigrasi. Hari ini kita bisa belajar dari suku Dayak biasa berkonflik dengan teman-teman di Madura. Kita bisa belajar dari itu. Itu akibat dari transmigrasi. Negara ini sudah terjadi itu. Kenapa lagi mau kirim transmigrasi dari wilayah Jawa ke Papua orang-orang? Sedangkan hari ini Papua masalah demi masalah yang terjadi menumpuk. Kenapa tidak diselesaikan masalah dulu baru urus transmigrasi? Maka dari itu orang Papua minta merdeka. Indonesia tidak punya kemampuan untuk selesaikan masalah Papua. Kenapa kami bilang begitu? Hari ini belum selesai, tahun berganti tahun belum selesai untuk teriakan merdeka. Karena tidak punya kemampuan. Bagaimana mengatur cara hidup orang Papua? Kami butuh hari ini pendidikan yang layak, kesehatan yang layak. Kenapa orang di luar harus dikirimkan ke Papua? Menjadi masalah yang lebih panjang lagi. Kita bisa belajar dari masa lalu itu. Hari ini di Papua banyak masalah. Lalu kita mau kirimkan transmigrasi ke Papua, menambah masalah lagi. Apakah itu jalan solusi? Tidak. Kita hidup lihat dari seluruh wilayah Papua, orang Papua itu minim ketimbang teman-teman non Papua. Hari ini penolakan strategi yang dibuat oleh pemerintah, penerimaan CPNS saja 80% orang asli Papua tidak terjadi. Saya ini kemarin coba, maka itu pantas orang Papua kita merdeka. Ingat itu. Itu solusi. Orang Papua mau hatur dengan cara dan gaya mereka sendiri. Itu baru namanya merdeka. Hidup mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa Papua. Hidup rakyat Papua. Papua itu solusi yang tepat bagi orang Papua. Hari ini berbagai cara yang akan dilakukan oleh negara Indonesia, tetapi akan terjadi konflik. Dan salah satu juga ketika transmigrasi terjadi di tanah Papua, ingat, di sini politik akan terjadi. Di Papua itu mayoritasnya Kristen. Maka dari itu akan terjadi konflik horizontal antara Islam dan Kristen. Itu terjadi. Itu dugaan. Itu catat baik. Maka itu solusinya hentikan transmigrasi dan hatur orang Papua
Itu. Dan pemerintah harus atau universitas, mereka harus bekerja sama dengan universitas, punya kajian jelas melihat di tanah Papua. Apakah kalau ada transmigrasi ada jaminannya layak atau tidak bagi orang Papua? Bendera. Tidak ada. Hari ini membuktikan tidak ada yang menjamin ketika ada transmigrasi ke Papua. Dan itu setara dengan manusia yang lain di teman-teman di Sulawesi dan di Jawa sana. Hari ini ketika ada transmigrasi menambah masalah, rentetan masalah yang lebih panjang. Tidak tahu yang bisa menyelesaikan itu hanya Tuhan. Maka dari itu ada solusi Papua. Itu kesalahannya negara. Bukan itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup KIPB, hidup KIPB, hidup IPA, hidup IPA, hidup IPA. Baik, kita hidup. Hidup rakyat Papua, hidup rakyat Papua, hidup kaum tani, hidup kaum buruh, hidup kaum buruh, hidup orang Papua. Terima kasih. Untuk itu kami datang dengan tegas dan kami bawa aspirasi kepada orang tua kami terus melanjutkan untuk di pemerintah pusat. Kalau jika tidak ada sampai kami akan mobilisasi besar-besaran di kantor DPR. Sepakat? Ini kepentingan kapitalisme dan liberalisme melakukan untuk kepentingan. Baru kemarin kami melakukan KKT 20 itu. Tapi ternyata hari ini juga kita mendekat di publik, orang Jawa juga mengeluh masih hari ini. Sewena-wena mereka untuk pemerintah pusat juga terima, tapi hari ini rakyat yang sedang di sana masih mengeluh juga. Apakah itu benar atau tidak? Saya ajain orang Sulawesi Utara sini tanpa izin untuk mengambil hak orang Sulawesi Utara. Apakah kamu berontak atau tidak? Saya tanya kepada pemerintah Sulawesi Utara, berontak atau tidak? Nah ini yang bersoalan, harus catat baik. Sama dengan kita orang Papua, untuk kita punya hak untuk tidak diberikan, tapi hanya uang saja diberikan. Uang itu bukan manusia. Manusia saya masih penghina, manusia saya pembunuh. Kita bukan membutuhkan infrastruktur dan pembangunan dan sebagainya, tapi kita bagaimana cara untuk sejahtera dan sama seperti Sulawesi Utara dan provinsi lain. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup kaum tertindas, hidup kaum tani, hidup perempuan yang melawan. Papua, Papua, Papua. Ya kawan-kawan, Papua merdeka adalah solusi. Karena dengan Papua merdeka kita akan bisa memimpin dirinya sendiri tanpa penindasan, kawan-kawan. Memang Papua sudah merdeka 1961. Tetapi negara Indonesia tidak mengakui bahwa Papua sudah merdeka, padahal mereka sudah tahu Papua itu sudah merdeka pada saat 1 Desember 1961. Namun tetapi sampai saat ini mereka membungkam, memanipulasi kebenaran sejarah politik bangsa West Papua demi kepentingan eksploitasi di atas kita punya kekayaan alam, kawan-kawan. Karena itu teman-teman saya mau tanya, apakah teman-teman tahu anjing-anjing kapitalis dan imperial? Tahu teman-teman? Apakah tahu? Siapa? Ya kawan-kawan, TNI Polri adalah anjing-anjing kapitalis dan imperialis untuk melindungi modal kapital di atas tanah Papua. Bukan mereka untuk melindungi rakyat Papua, tetapi mereka melindungi modal di atas kekayaan orang Papua. Sementara orang Papua ditindas habis-habisan oleh TNI Polri demi kepentingan kekuasaan.
Oleh karena itu kami mewakili wilayah Mepago bersama rakyat Papua dengan tegas menolak kepada hentikan pengiriman militer di atas tanah Papua, karena pengiriman militer tidak memenuhi kajian ilmiah hukum yang kuat untuk menerapkan mobilisasi umum di atas tanah Papua. Oleh karena itu kami wilayah Mepago bersama rakyat Papua menolak dengan tegas pengiriman militer di atas tanah Papua, dan juga yang di atas tanah Papua segera tarik non organik maupun organik dari tanah Papua. Yang kedua, segera hentikan pengiriman transmigrasi di atas tanah Papua, karena Papua adalah bukan tanah kosong. Papua banyak manusia, tetapi negara Indonesia tidak pernah memperhatikan rakyat-rakyat yang tertindas di atas tanah Papua. Mereka selalu menindas rakyat Papua, sedangkan transmigrasi mereka dijamin habis-habisan oleh negara. Sementara hak pribumi mereka diambil, dirampas, dibunuh, manusianya dibunuh. Apakah itu negara ini apa ada keadilan, kawan-kawan? Apakah negara itu ada hukum? Memang di sini ada hukum, tapi di Papua tidak ada namanya hukum bagi orang Papua. Orang Papua hanya hukum perdagangan untuk memperjualbelikan orang Papua. Tidak pernah terapkan hukum negara Indonesia. Oleh karena itu, kami meminta kepada negara Indonesia bahwa segera bubarkan kabinet di bawah Prabowo Subianto yang dibentuk untuk pengiriman transmigrasi di atas tanah Papua. Karena kami tidak membutuhkan transmigrasi, kami hanya membutuhkan kehidupan. Kami tidak membutuhkan semua itu. Kami orang Papua membutuhkan kehidupan. Oleh karena itu semua hentikan pengiriman. Kami ingin ada pendidikan, kami ingin kesehatan yang bagus. Tetapi semua kebijakan itu TNI Polri yang ambil alih semuanya. Tidak ada hak untuk orang Papua semua. Hak semua di TNI Polri yang kuasa. Apakah itu keadilan? Apakah sesuai hukum yang berlaku? Di manakah hukum sesuai dengan hukum yang diterapkan TNI Polri punya tugas itu ini kah? TNI Polri punya hukum itu melindungi negara, bukan mengambil alih hak orang lain dalam negara itu. Harus negara itu tahu aturan, menjalankan kebijakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi semua itu diambil alih dikuasai oleh TNI Polri. Orang Papua itu meminta mereka karena itulah sebabnya. Semua haknya dikuasai oleh TNI Polri. Oleh karena itu kami meminta mereka adalah solusi, karena semua yang kebijakan yang diambil alih oleh rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia atas kepentingan itu untuk mengakhiri itu, salah satunya itu referendum di atas tanah Papua. Referendum. Ya kawan-kawan, referendum adalah solusi bagi rakyat Papua. Ya kawan-kawan, kita harus merdeka. Terima kasih. Balikan. Semua pimpinan Dewan DPRD Sulawesi Utara, mohon maaf mengganggu aktivitas. Mohon dengarkan aspirasi dari kami. Kami datang karena ada masalah. Pada hari ini kami mahasiswa Papua yang berstudi di Sulawesi Utara yang terhimpun di bawah 7 paguyuban datang untuk mengantar keluh kesah rakyat kami di Papua. Untuk itu, ketika Prabowo dan Menteri Transmigrasi memprogramkan transmigrasi untuk pengiriman rakyatan termarginal di Pulau Jawa, yang kemudian mereka mau menempatkan di Papua, itu kami tolak. Kami mahasiswa beserta masyarakat Papua pada umumnya tolak. Karena yang sesungguhnya Papua bukan tanah kosong. Pulau Papua dimiliki oleh 250 warga, 250 suku dan 18.000
Kami mendesak kepada petinggi-petinggi negara segera untuk mengevakuasi dan mengembalikan pengungsi-pengungsi yang sekarang ada di tanah Papua dan jangan kirimkan transmigrasi. Dan kami adalah transmigrasi 100% itu. Kemarin kita melihat dari setiap elemen-elemen di Papua sudah menolak. Dan kemudian dari petinggi negara mereka alihkan dan mereka sebarkan untuk transmigrasi lokal. Kawan-kawan, ini yang sesungguhnya transmigrasi lokal pun memiliki potensi yang sama untuk transmigrasi yang diprogramkan dari negara itu, kawan-kawan. Jadi kami masalah Papua, kami tolak transmigrasi dalam bentuk apapun dengan 100% itu. Mahasiswa, mahasiswa, rakyat hidup rakyat yang terpindah. Hidup KMPD, KMPD, hidup Torapan Merawan. Kita harus melawan. Kita diam di atas penindasan bukan untuk perdamaian, tetapi saja penerimaan. Maka itu kita harus lawan. Lawan! Oke, terima kasih. Patroli Polri yang sudah terang sudah cepat untuk kita sehingga kita bisa betul-betul menyampaikan aspirasi kami depan kantor DPR Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Kapitalis ya. Maka ingin kantor juga bisa seperti itu. Untuk itu, sejak kami di sini tuh, untuk kami menolak transmigrasi. Transmigrasi bukan solusi bagi orang Papua. Transmigrasi yang dinyatakan oleh dari 2001 sampai 2024 secara pelan-pelan membunuhkan orang Papua. Itu fakta dan data dan realita yang terjadi. Untuk itu, dan kami menolak juga perusahaan yang ada Maroke, Sorong, perusahaan Karen Maibrat, dan yang satu lagi untuk DPR Sulawesi Utara tegaskan bahwa tidak ada perjanjian politik dengan kepala pelajaran untuk mendatangkan transmigrasi. Kami sudah terbincang itu. Ada perjanjian politik untuk mendatangkan transmigrasi di tiap-tiap desa di Papua. Stop itu ya. Nah, untuk itu kami berharap agar aspirasi yang sebentar kami sampaikan bisa diteruskan sampai sana, karena kalau tidak diteruskan maka kami akan bergabung dengan para tani di Manado Utara dan para nelayan di Manado Utara dan saya di kelas 1 kami bergabung dalam. Kalau kamu yang tadi tidak diterima maka kami akan bergabung kami tetap menggugat di sini. Semangat! Papua! Papua! Papua harus merdeka. Kalau Papua tidak merdeka maka kami akan mati. Ras Indonesia akan mati di tanah sendiri. Betul tidak? Oke, baik. Sekian, terima kasih. Selamat siang untuk Bapak Dokter. Selamat siang untuk Patroli Polri yang sudah mengawal kami sehingga kami bersama sini tidak ada kekacauan di sini. Sekian, terima kasih. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat yang tertindas. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup MIPA. Hidup KNPB. Hidup MKC. Hidup MPTPI. Hidup mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup TNI Polri. Hidup Polri. Hidup Polri itu termasuk. Hidup petani Kalase. Hidup petani Kalase. Hidup petani yang tertindas di Sulawesi Utara. Hidup petani yang tergusur dari tanahnya di Sulawesi Utara. Ya, kita adalah rakyat yang sama. Hanya beda kualitas. Kita adalah rakyat tertindas yang sama di atas tanah ini. Tanah yang telah Tuhan ciptakan untuk kami. Orang pribumi. Orang yang sudah ada dari sejak pemerintahan belum ada. Orang yang sudah huni di tempat-tempatnya sejak pemerintahan belum ada. Sudah memiliki pemerintahan ada. Tapi itu apa yang terjadi hari ini? Coba digusur. Hari ini masyarakat adat tidak ada apa-apa. Coba digusur. Sebenarnya dari setelah Presiden pertama Soekarno, Sultan Trikora sudah terjadi hari ini. Transmigrasi secara dengan 3 poin yang dia gaungkan di alun-alun dan tengah.
Dan selama dari periode ke periode Presiden Republik Indonesia itu tidak pernah diumumkan seperti hari ini terang-terangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu di bawah tanah. Setiap kapal yang pergi dari luar tanah Papua lebih dari 5.000 jiwa transmigrasi yang pergi ke sana. Kantor transmigrasi sendiri di Papua tidak ada apa-apanya. Tidak ada data yang lengkap di sana. Kantor untuk apa? Bubarkan Menteri Transmigrasi. Sangat gagal. Bubarkan. Karena tidak ada apa-apa. Transmigrasi atau transmigrasi tidak apa-apa. Tidak ada data juga. Dan itu bagian dari watak kolonialisme yang diterapkan hari ini ketar-ketar di Papua. Kita harus hidup. Alam harus dijaga. Kita harus kita rawat. Kita punya semangat harus ada. Tidak bisa dihentikan oleh negara, dihentikan oleh kapitalis, imperialis. Dan juga dalam sistem apapun tidak bisa membatasi kita punya semangat dan kita punya hidup. Kecuali hanya Tuhan. Bapak-bapak yang terhormat yang ada di depan ini mewakili rakyat. Kita sama-sama wakil rakyat, kawan-kawan. Kita juga adalah wakil rakyat, tapi kami diutus, dipilih. Tapi bapak-bapak yang ada di gedung atau di pemerintahan sistem ini adalah dipilih, tetapi tidak bisa memihak pada rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Mereka adalah perpanjangan tangan dari kapitalis, imperialis, kolonialis kepada penguasa. Betul kan tidak, kawan-kawan? Mereka adalah perpanjangan tangan. Mereka adalah otak dari kapitalis, imperialis, dan rasisme, kawan-kawan. Orang Indonesia berwatak rasis terhadap ras dan terhadap suku agama lainnya, kawan-kawan. Kita sebagai orang Papua kulit hitam tidak dianggap sebagai manusia, kawan-kawan. Sudah dirampas, sudah diambil oleh hak dan sumber daya alam semuanya, kawan-kawan. Kami datang di sini hanya sisa dari tersisa, mewakili suara rakyat dan beberapa organisasi yang tergabung dalam organisasi gerakan keimanan dan sosial yang ada di Sulawesi. Datang menyampaikan aspirasi dan tujuan. Tetapi sebelum itu, saya minta izin kepada alam Minahasa, kepada hutan Minahasa, kepada rakyat Minahasa, kepada pembawahan, kepada alam yang melindungi, kepada hukum-hukum tertinggi yang pegang di Minahasa, kepada makalah luar, kepada makalah terus, kepada alam yang melindungi rakyat. Kami sama-sama dijaga, dirawat. Tetapi kami sebagai orang Papua ini tidak dianggap sebagai manusia apapun. Untuk itu, yang dilakukan oleh negara, kejahatan yang membawa dampak negatif, bawa dampak konflik yang di tanah Papua, kami solidaritas mahasiswa dengan tegas tolak